Jadi aku suka baca buku. Cuman aku ngerasa kayak belakangan ini aku cukup jarang banget baca buku, dan ya sampai satu ketika aku nyadar ada sesuatu yang aneh, dimana aku sering ngabisin waktu aku buat istilahnya dengerin podcast, atau bahkan buat dengerin orang live streaming. Cuman aku dengerin aja, yaitu aku lakuin biasanya pas lagi di jalan, lagi kerja, atau lagi gabut ngerjain sesuatu. Dan di saat yang bersamaan aku kayaknya aku bisa deh manfaatin ini, karena ada yang namanya audiobooks. Nah, audiobooks ini jadi kayak semacam buku yang formatnya itu dalam bentuk audio. Jadi kita nggak perlu baca, kita cukup dengerin aja, nanti akan diceritain gitu ke kita. Jadi udah aku coba. Aku udah langganan, namanya Audible, yaitu sebuah service dari Amazon yang menawarkan jasa kayak semacam subscription, ya istilahnya kayak Spotify buat audiobook. Aku coba langganan, dan ya sekarang udah sekitar kurang lebih berapa ya, hampir 6 bulanan ya, 6 bulanan aku langganan. Dan ini adalah reviewnya kayak gimana. Ketika kita langganan kayak gini, itu kita dapat kesempatan buat milih satu judul gratis setiap bulannya, apapun itu, atau mau beli pun juga tetap bisa. Jadi kita langganan, terus kita pilih judulnya, habis itu udah kita dengerin. Ada 13-an buku yang udah aku download, dan ya hampir setengahnya lebih lah aku udah dengerin semuanya. Mulai dari buku terkait sama sejarah manusia, Sapiens, terus bukunya Robert Greene yang terkait sama psikologi, terus ya buku buat sales, marketing, walaupun aku sebenarnya nggak di bidang itu, tapi aku download aja. Terus buku yang terbaru ini adalah buku buat investasi, yaitu The Intelligent Investor, yang bisa dibilang wow. Jadi aku udah download lah sekitar macam-macam buku, ya mungkin kecuali novel ya. Aku udah download semuanya, aku coba dengerin, dan secara overall dengerin audio begitu ada satu keunikan istilahnya, yaitu kita nggak bisa pukul rata dengerin buku di audiobook dan langsung dapetin semua informasinya. Nggak segampang itu ternyata. Jadi sama kayak kita baca buku, kadang kita harus ngulang-ngulang, harus dengerin, baca lagi buku halaman sebelumnya buat ngedapetin poinnya. Dan itu juga terjadi di audiobook. Masalahnya adalah ketika kita download buku yang bisa dibilang cukup teknikal, contohnya adalah buku buat intelligent investor yang bisa dibilang ngomongin soal investasi, gimana caranya kita baca laporan keuangan, yang bayangin aja kita baca aja mungkin belum tentu ngerti, apalagi kita cuma dengerin aja. Ya mungkin aku nanti akan coba dengerin lagi sampai ngerti, cuman ya itu akan jadi tantangan. Beda halnya kalau misalkan kita dengerin buku yang sifatnya kayak storytelling atau mungkin ada banyak narasinya, misalkan kayak Sapiens, bukunya Robert Greene bahkan, yang banyak cerita histori, cerita tentang kehidupan orang gitu. Jadi kita bisa kayak istilahnya ngedengerin dongeng, dan itu menurut aku lebih gampang buat dicerna dengan audio gitu. Dan itulah yang jadi catatan. Jadi kalau misalkan kita mau ngarepin, aku bisa nih baca buku tentang biologi, tentang apa, pertama itu belum tentu ada. Yang kedua adalah meskipun ada, mungkin coba dipikir-pikir dulu deh, apakah akan bisa masuk apa enggak itu. Tapi selain itu, it's good, bagus sih. Jadi misalkan kita nggak ada waktu buat baca buku, tapi kita ada waktu buat di dalam TJ atau di dalam KRL, lagi jalan, lagi naik sepeda, itu kita bisa sambil dengerin audiobook yang mungkin awalnya kita cuma dengerin lagu atau dengerin apa yang kadang kita sering bosen. Dengerin audiobook itu hal yang bisa dibilang akan jadi pengalaman baru buat kalian. Meskipun ya mungkin kalau misalkan kita langganan Audible, aku sebenarnya ngerasa kayak cukup mahal juga sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi ke kalian, apakah dengan langganan $15 per bulan itu akan jadi pengeluaran yang signifikan atau enggak, dibandingkan kalian beli buku di Gramedia yang udah terjemahan, biasanya lebih murah gitu. Balik lagi kalian, apakah kalian mau coba dengerin audiobook atau enggak. Dan juga sebenarnya aku nggak rekomendasiin, sebenarnya ada opsi buat dengerin secara gratis di YouTube
biasanya audiobook yang udah dikompres, disederhanain. Itu juga bisa tuh jadi opsi. Sebenarnya kalau misalkan kalian punya uang lebih atau mungkin kalau misalkan pengen dengerin yang aslinya, ya bisa lewat audible kayak gini. Cuman kalau misalkan ya bodo amat lah, yang penting bisa dengerin audiobook, pengen nyoba gitu, bisa kalian coba lewat YouTube. Aku dulu juga gitu dengerinnya lewat YouTube. Itu sih. Jadi overall apakah recommended? 50-50 sebenarnya. Jadi aku bisa kayak 100% wah gas aja. Baliknya ke kalian, apakah kalian sering dengerin buku, sering baca buku dan pengen nyoba sesuatu yang baru, atau kalian misalkan lagi gak punya waktu tapi ada uang, ya aku saranin sih bisa dicoba. Cuman kalau kebalikannya, kalian punya waktu tapi gak ada duit, bisa coba nonton di YouTube atau ya mending beli bukunya aja gitu sih.